Bloomberg Technos Ramadan Sparks Podcast, sebuah persembahan spesial di bulan Ramadan 2025. Berkolaborasi dengan Kode Marketing bersama Sandi Uno and Friends, kami hadir dengan obrolan inspiratif, tren bisnis dan inovasi yang menyala di bulan penuh berkah ini. Jangan lewatkan setiap episodenya. Saksikan hanya di Bloomberg Technos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi di Ramadan Spark, podcast spesial edisi Ramadan ya Win ya. Bener banget, hari ini kita menjadi spesial karena kita terus keep continue untuk membahas mengenai strategi bisnis oleh Rasulullah yang tidak pernah merugi nih. Dan juga kita meladani inspirasi-inspirasi apa saja yang bisa kita ambil. Kira-kira hari ini tamu kita siapa Winda? I'm so excited today. Karena beliau ini adalah salah satu orang yang aku cukup kepoin gitu. Stalking dulu gitu kan. Walaupun emang lo tukang kepo ya? Bukan sih, saya researcher. Jadi harus melihat orang-orang yang saya ajak berbincang. Hari ini kita kedatangan seorang kakak. Gitu. Kalau kita ngomong kakak ya. Kakak ya? Iya. Yang luar biasa akan memberikan banyak valuable insight buat para teman-teman audiens Kode Marketing hari ini. Kita langsung kenalan dulu sama Kak Deva Rahman dulu kan, 5.000 penonton di bawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mbak Deva nih salah seorang womanpreneur di halal industry. Mungkin udah banyak juga yang tahu ya. Tapi mungkin kita langsung aja Mbak, kita perkenalan dulu ya. Mungkin Mbak Deva boleh, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Ramadan Mubarak, selamat menjalankan usaha Ramadan. Terima kasih dan diterima semua amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin, amin. Mbak, kita mulai dulu mungkin ya dari cerita Mbak Deva ini kan banyak sekali yang kami baca ya Mbak ya. Alur melintang dari perusahaan top ke perusahaan beng-beng, enggak ya? Maaf ya nyebut merek. Perusahaan top satu ke perusahaan top lainnya. Terus juga banyak kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keumatan. Boleh cerita dulu nggak Mbak dari Mbak Deva mungkin sedikit aja dulu. Mungkin dari mana, terus juga belajarnya apa, atau mungkin sekarang kegiatan latestnya apa. Boleh Mbak, monggo silahkan. Oke. Jadi kalau dari mana? Hari ini saya dari rumah. Alhamdulillah saya juga Mbak, bukan rumah orang ya. Tanya deh. Background saya sebenarnya social development dan public policy. Tapi akhirnya saya akhir ini lebih aktif di kegiatan keumatan untuk Islam, untuk masyarakat terutama kelompok-kelompok Islam. Awalnya saya 25 tahun di korporasi, di energi, kemudian di FMCG, di teknologi, dan terakhir untuk fokus ke public policy. Dan akhir-akhir ini saya diminta oleh, alhamdulillah diberikan kepercayaan untuk bisa mengembangkan bisnis di bagaimana mengembangkan potensi keumatan dan ekonomi di Masjid Istiqlal, Istiqlal Global Fund. Tapi secara ininya saya lebih juga fokus ke Majelis Ulama Indonesia, kemudian di beberapa ormas seperti Syarikat Islam. Selain itu juga yayasan yang fokus ke Al-Quran. Masya Allah, keren sebenarnya. Ini narsum yang kita bilang tepat untuk kita bahas tadi soal inspirasi bisnis Rasul. Betul banget. Tadi kan kita udah dengar ya, banyak sekali experience yang mungkin bisa kita share dan kita dengarkan hari ini. Boleh nggak Mbak spill? Tadi ada sebutan global funding. Global Fund. Itu gimana sih bisnisnya Mbak? Jadi Istiqlal Global Fund ini adalah salah satu becikan ataupun breakthrough yang dibuat oleh Imam Besar Prof. Nasaruddin waktu itu masih menjadi Imam Besar yang kebetulan sekarang menjadi Menteri Agama semua. Dan bagaimana caranya mengembalikan konsep masjid ini ke konsep masjid Rasulullah SAW. Jadi ketika Masjid Nabawi itu pertama kali dibuat, itu justru roda ekonomi itu bergerak di sekitar masjid. Nah, dan lewat Istiqlal Global Fund ini kami mencari suatu terobosan-terobosan baru bagaimana potensi ekonomi keumatan itu bisa berjalan. Nah, secara di Islam di Indonesia itu kan salah satu yang terbesar di dunia, nomor 2 sekarang, tadinya nomor 1. Tapi as a market as a whole sebenarnya Islam itu adalah we have 2.1 billion
Muslim market in the world, yang sebenarnya Indonesia itu posisinya sangat strategis untuk bisa membuat apakah Islam yang rahmatan lil alamin, tentu di mana-mana seperti itu, tapi juga sebagai kiblat di dalam hal bermuamalah pada masyarakat secara umum, bermuamalah dalam bidang ekonomi gitu ya, dan juga memberikan manfaat kepada umat, khususnya umat secara luas, bukan hanya untuk Islam. Makanya di Istiqlal itu kita ada namanya terowongan silaturahmi, satu-satunya di dunia yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu. There is no one yang punya konsep seperti itu kecuali di Indonesia, yang memang deliberately gitu. Dulu Presiden Soekarno membuat Istiqlal ini khusus di depan katedral dengan membuat kawasan yang saya pikir is very genius. Bahkan di dalam bermuamalah dengan umat yang lain, Istiqlal itu didesain oleh non-Muslim gitu. Yang Pak Frederick Silaban almarhum yang membuat desain Istiqlal. Itu suatu pesan yang luar biasa, saya kira, untuk memakan bahwa Indonesia tuh masyarakat majemuk. Kita punya 300 sekian tribes ya, suku, bahasa lokal dan lain sebagainya. Itu kekuatan kita gitu. Justru disinilah di Ramadan ini kenapa dibilangnya Islam rahmatan lil alamin, itu rahmat bukan hanya kepada manusia, tapi rahmat kepada semua, the whole existence di dunia ini, mau binatang, tumbuhan, dan apapun itu akan mendapatkan rahmat dari Islam. Nah, disinilah di IGF ataupun juga kami mencoba menyatukan kekuatan. Misalnya di Majelis Ulama Indonesia, saya juga aktif di Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, di mana di Indonesia tuh ada 73 ormas Islam. Di bawah, banyak banget di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia ya. NU Muhammadiyah, terus Al-Irsyad, Persid, Syarikat Islam, you can name it, yang sebenarnya kita bersatu untuk memajukan umat gitu. Jadi di sini adalah walaupun kita mungkin di dalam agenda ormas dan lain sebagainya itu punya fokus tersendiri-sendiri, tapi sebenarnya kita bersatu untuk memajukan bangsa dan negara ini gitu. Wow. Agenda yang super luar biasa. Beda-beda. Betul. Dan ingat tuh bahwa Indonesia tuh merdeka di bulan Ramadan. Oh, itu bulan Ramadan ya? Gue baru tahu. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya, baru tahu. Jadi Ramadan ini suatu hal yang istimewa banget, dan memang kebanyakan hal-hal yang breakthrough itu memang dimunculkan di bulan Ramadan, seperti kemerdekaan Indonesia gitu. Padahal waktu itu kita bulan puasa, terus nggak makan nggak minum, tapi bisa memerdekakan bangsa yang sangat besar ini. Banyak kata-kata kunci tadinya yang bikin kayak follow up question ya kan Mbak? Ini harus digali. Benar. Tapi aku sedikit izin Mbak mau mundur ke belakang, tapi nggak ke belakang banget. Mbak Deva kan startnya tadi kan sempat mention di corporate ya. Terus sekarang kemudian concern ke keumatan. Begini Mbak, ada perspektif di dalam masyarakat ketika mengenai corporate itu kan profit is komersil, yes, gitu Mbak. Tapi ketika kita membahas keumatan tuh kan sharing profit otomatis kan gitu. Ini gimana Mbak? Saya nggak tahu ya, mungkin kalimat tepat apa tidak Mbak Deva bisa confirm. Ini shifting atau mungkin ada value yang seharusnya bisa diinjek di dalam keumatan dan corporate ini yang sehingga jalan tadi itu bisa harus kita bareng. Sebenarnya dalam korporasi sendiri, karena saya 25 tahun nih di korporasi ya, di berbagai korporasi itu, sharing profit itu is a must sekarang gitu. Karena ini kan konsepnya sharing ekonomi. Kita bisa lihat sekarang korporasi-korporasi besar gitu ya, mereka pasti akan sharing ekonomi karena you cannot win alone basically in this world, ya kan? Jadi kita tuh harus berbagi, dan memang dunia ini diciptakan sedemikian rupa untuk berkolaborasi gitu. Jadi memang sistemnya harus kolaborasi. Nah, Islam sudah mengajarkan nilai-nilai itu dari 1400 zaman dahulu kala.
kalau kita membawa konsep Rasulullah di dalam berdagang, beliau udah pedagang awalnya. Beliau itu ada entrepreneur. Sekarang saya misalnya dari korporasi saya ke entrepreneur. Kenapa sih kalau ditanya, Tita, kenapa sih kok mau jadi entrepreneur? It's very simple because I just want to follow Rasulullah gitu. Balik lagi ke korporasi, kan korporasi profit oriented. Sekarang kok ke keumatan apakah profit oriented saja atau harus sharing? It's both sebenarnya gitu. Bedanya di dalam Islam itu untung kita sama-sama, di rugi juga kita harus sama-sama. That's syariah. Bo, kata-kata dua itu sulit untuk diterapin ya Mbak? Betul. Jadi kadang-kadang kalau kita di dalam bisnis kita harus tahu bahwa ya udah untung rugi kita sama-sama. Kan ada nih orang kalau ya udah kalau rugi Untung gue, rugi sendiri say gitu ya. Pengen dibahas dia lebih lanjut. Iya, benar. Jadi kalau syariah, kenapa enaknya syariah itu once you sign the deal, itu basically both side, karena bisnis nggak bisa untung terus kan dunia dia berputar kan gitu. Nah, bisnis apa yang paling menguntungkan dan kenapa Rasulullah selalu untung? Karena beliau berbisnis dengan Allah. Gitu. Oh my goodness. Gimana tuh Mbak definisi berbisnis dengan Allah? Turun yang ke muka bumi kan? Karena definisi jadi transaksional nggak Mbak kalau kayak gitu? Enggak, jadi karena kita mengedepankan semua niat karena Allah. Di Ramadan, jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semua yang kita lakukan itu semua karena Allah. Atau kita bisnis apapun, kita melakukan apapun itu karena Allah. Jadi kenapa ada zakat, kenapa ada infak, kenapa ada sedekah, kenapa ada wakaf gitu. Karena itulah bisnis bersama Allah gitu. Kita mengedepankan pertama kita kasih ke Allah dulu nih gitu. Baru yang lain, kan Allah udah janji kan di Al-Quran, barang siapa bersedekah akan diganjar 10 kali lipat ya, atau seperti bulan puasa ya hanya Allah yang nanti akan membalasnya gitu kan. Jadi kenapa kok Rasulullah selalu untung? Karena beliau berbisnis pertama kali bersama Allah gitu. Semua dimulai niat ya kan? Benar. Ina amalu biniat kan, semua itu memang tergantung dari niatnya. Kalau misalnya kita memang niatnya untuk akhirat, pokoknya kita jangan khawatir terhadap dunia ini. Semua rezeki kita tuh udah diatur. Wow. Ya, jadi jangan khawatir mengenai dunia, karena dunia itu udah tertata. Kalau misalnya kita lihat, nih misalnya matahari atau bulan, dia pernah nggak sih terlambat? Iya sih. Nggak pernah kan? Kita sih yang terlambat banget. Itu aja yang terlambat banget ya. Tapi kalau dilihat secara holistik seperti itu, kalau dilihat secara ini, sebenarnya dunia ini udah berjalan dengan apa adanya. Mungkin ada musibah, ada hal yang lain-lain itu di luar kendali kita. Itu kita harus kendalikan. Tapi yang harus kita pikirkan sebenarnya gimana ya akhirat kita gitu. Makanya alangkah enaknya kita berbisnis itu kita memikirkan akhirat, dunia akan ikut belakangan gitu. Gituin. Dia paham benchmarking level kita ini harus dirubah. Jadi banyak sekali tadi ya, yang kita bisa katakan ilmu-ilmu yang kemudian tadinya mungkin kita agak ngerasa tadi ya Mbak terpisah ya antara profit dan untuk keumatan, ternyata itu bisa jalan beriringan. Harus jalan beriringan karena semakin kita sharing, the return will be abundant. Iya, tapi itu gue juga percaya sih. Karena kan memang kalau di dalam Islam sendiri ya, kalau orang sudah wafat, sudah meninggal, mereka tuh pengen banget balik ke dunia itu karena apa? Karena pengen bersedekah, pengen sharing. Dia nggak mau sholat, dia nggak mau puasa, dia nggak mau apa, dia mau sedekah. Karena dengan sedekah itu they will jab nemar, iya. Membayangkan kalau misalnya bisnis itu saya pengen misalnya Sisi mau punya perusahaan karena saya pengen menghidupi orang banyak, kan sedekah kan. Kita bermuamalah gitu, kita bersedekah sama orang, jadi nggak apa-apa deh. Atau misalnya ada pebisnis, saya nggak usah gajian deh sekarang, bulan ini kasihan soalnya sekarang lagi turun penjualan atau project belum ada, biar
pegawainya yang gajian dulu, itu kan sedekah kan. Memprioritaskan Iya. tuh. Iya, lebih butuh. Udah bisa. Saya Betul itu, Pak. Oh, belum. Belajar. Makanya kita ngobrol sama Mbak Dev. Cuma tuh begini Mbak, aku punya pertanyaan ya. Kamu banyak speechless-nya. Aku baik speechless karena ternyata kan sederhana ya Mbak. Untuk berbisnis itu secara Islam tuh sangat sederhana. Manusia yang membuat itu menjadi kompleks gitu kan. Karena mungkin orang sering jadi gini, jadi ada satu buku namanya Muhammad Sang Pedagang. Ya, saya tahu Pak Biku apa namanya. Tapi saya pernah baca buku. Jadi business is about trust. Jadi dulu Rasulullah SAW itu memulai zero kan. Dia nggak punya modal, dia mengembala ternak, terus kemudian dia pinjam dari waktu itu banyak orang-orang yang meminjamkan modal atau dia kerjasama misalnya. He's a trader actually gitu. Jadi dia bukan kayak yang profesional punya kemampuan membangun apa gitu, enggak. He's actually a trader. That's why sekarang aku suka banget jadi trader, apa juga aku jualin gitu. Oke, Mbak. Ya maksudnya yang artian bahwa positif gitu. Jadi misalnya hari ini dia mau jual kurma, besok dia mau jual minyak, besok dia mau jual apa aja gitu yang halal tentunya, dia jual gitu. Beliau jual dengan perjanjian yang jelas, dan kalaupun nanti ada perselisihan dia selalu beliau adalah orangnya very easy taking gitu. Jadi dia nggak suka berkonflik, ya dia nggak suka gitu. Dan kan disebutnya kan al-amin kan, karena orang yang sangat dipercaya gitu. Apapun yang diberikan ke Rasulullah pasti dikembalikan sama beliau. Jadi kalau misalnya kita actually the business school is actually trust dan juga dimulai udah dari zaman Rasulullah SAW gitu sampai beliau sedemikian suksesnya ya. Kan ada yang bilang beliau tuh nggak punya apa-apa. No, he's actually a very successful businessman, but he chose, tapi dia memilih untuk live in modesty gitu. Jadi untuk jadi bisnis seperti Rasulullah itu bisa sampai seperti itu. Misalnya kita lihat deh kayak misalnya Mark Zuckerberg kan beliau pakai begini biasa aja kan gitu kali, sederhana banget ya. Itu udah sampai ke level itu sih gitu. Rasulullah tuh kayak gitu juga gitu. Nih, aku tarik part yang paling powerful di hati. Berarti itu kan kita bisa sampai pada titik itu harus bisa ngebangun personal branding sebagai orang yang dapat dipercaya. Gitu Pak. Berarti tapi kan is walking the talk kan ya. Berapapun uang yang ditaruh ke kita gitu, mau 1 perak sama misalnya 1 triliun is the same, it's still the money gitu. Jadi not about the quantity. It's not about the quantity, it's all about the money. Karena kalau kita balik lagi ke nilai-nilai Islam dalam bisnis itu, dan kita lagi mikirin akhirat, ada suatu hadis yang mengatakan bahwa dia itu sampai ditanya di kuburan di dalam alam barzahnya itu karena dia mematahkan sebatang pohon tanpa seizin dari si pemiliknya. Iya, sampai segitu. Jangan patahin hati juga ya sih. Kan dipatenin. Tuh Allah tuh sangat detail dalam mengaudit sesuatu tuh sampai detail. Ya, that's all detail. Jadi wah gimana nih kalau misalnya uang saya sebatang pohon ranting, bukan sebatang pohon, sebatang ranting itu dipatahkan tanpa seizin pemiliknya yang gitu. Gimana kalau misalnya kita ngomong soal uang itu, kalau misalnya kita udah ngerti, misalnya kita ingat mengenai hadis itu, we wouldn't dare untuk mengambil sesuatu gitu. Dari juga kita ya makanya penting zaman Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah, barang siapa nggak mengerti mengenai muamalah Islam, mengenai nilai-nilai keislaman dalam berdagang, itu harus keluar dari pasar karena sangat sangat berat
sangat berat sekali ini ya, apa namanya, tanggung jawabnya besar banget. Banyak kisah-kisah yang menggambarkan bagaimana fair trade itu harus dilakukan dan bagaimana Rasulullah dan sahabat-sahabatnya menerapkan hal itu di Madinah. Wow. Fair trade itu tuh kalau kita ngomongin sampai pada titik level yang tertentu, mungkin kalau kita mau menuju ke situ tuh Mbak, apa sih yang perlu kita latih dulu setiap harinya dalam menjalani bisnis selain mindset tadi? Iya, sebenarnya mindset bahwa rezeki kita itu udah dijamin. Jadi kita tidak perlu takut gitu. Dan sebenarnya mindset bahwa the amount of money is not the same with the keberkahan. Gitu. Wow. Gitu. Jadi konsepnya seperti kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan carilah rizki seperti burung gitu. Jadi kalau burung keluar dia terbang, dia nggak peduli dia nggak akan khawatir dia dapat apa enggak, karena dia udah tahu dia akan dapat makanan gitu. Jadi kita harus seperti burung yang tahu pasti itu semua udah dijamin gitu. Usaha dulu bumi kayak tawakal ya kan. Mbak, aku penasaran nih soal tadi ya, masuk ke keumatan. Ini kan jumlahnya banyak ya Mbak, yang harus dididik, dibina dan sebagainya. Nah, di-manage sebagainya. Nah, menerjemahkan tadi Mbak, konsep Al-Amin, terus juga dengan kondisi kita Mbak, very majemuk nih. Ini kan bagi sebagian orang two side in one coin ya. Kadang jadi kendala, kadang jadi keuntungan. Nih bagi Mbak Deva yang saat ini juga memegang keumatan seperti ini, gimana sih Mbak menurunkannya itu? Supaya tadi ya konsep Al-Amin ini bisa nih diberikan. Iya, satu kita harus membuat strategi yang benar ya, karena we're living in a very consumptive world and we're living in a very instant world. Tadi aku ada pertanyaan lagi nih. Dan penikmat lagi ya, instant world itu. Jadi ya very consumptive and very instant world. Jadi kalau nggak instan dia nggak mau. Kalau nggak konsumtif atau maksudnya nggak massive dia nggak mau. Jadi itu yang harus diingatkan bahwa hidup tuh nggak selamanya kayak begitu gitu. Jadi what you do di dalam bisnis terutama di pematan itu yang harus kita bilangnya dumb it down. Jadi harus translate lagi dan diingatkan lagi sebenarnya kita tuh hidup buat apa sih gitu. Oh my goodness gitu. Jadi in every profession, whether you are a trader, whether you are a doctor, whether kita insinyur ataupun apa, mau pemimpin ataupun presiden sekalipun tanya why do you live gitu. The purpose of living. The purpose of the living itu sebenarnya apa? Nah itu yang Rasulullah ajarkan kan. Kenapa beliau kalau misalnya bangun tidur itu beliau selalu baca. Hari ini saya spill sedikit misalnya surat Ali Imran ayat beliau membaca ayat 191 sampai 200 tuh beliau bilang inna fi khalqis samawati wa ma fi waqtilafi laili wa nahari la ayati li ulil albab. Jadi beliau mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Gitu. Ada kata-kata berpikir di situ. Iya, jadi Aku nangis loh langsung. Karena kayak gede Mbak, karena terasa kita karena kadang kita tuh suka hilaf kalau kita tuh punya keberkahan yang terharu. Iya Mbak, karena suka hilaf karena kita punya keberkahan tentang berpikir itu tadi kan Jadi, gitu. manusia itu dibilang di dalam Al-Quran tuh ulul albab. Ya ulul albab, so dibilang gitu. Oke Ya, Mbak. ulul albab tuh orang yang berpikir. Rasulullah kalau bangun tidur beliau selalu menyebutkan ayat itu, inna fi khalqis samawati wa ma fil ardh. Jadi penciptaan langit dan bumi itu adalah tanda-tanda orang yang berpikir. Kenapa perputaran dunia, kenapa ada langit dan bumi di pergantian langit malam dan siang itu. Terus beliau di Al-Quran itu diteruskan lagi
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak satu pun di dunia ini yang Engkau ciptakan kecuali pasti ada gunanya, tidak akan sia-sia. Ya Allah dalam ya. Itu tiap pagi berarti Rasul. Jadi Rasulullah tuh kalau habis bangun, misalnya ada doa bangun, alhamdulillah ahyana ba'dana amatana wa yalisud. Terus beliau baca itu. Memang riwayatnya adalah beliau baca surat Ali Imran ayat 191 sampai 200 itu. Dan saya melihat gitu, iya ya. Sebenarnya tuh kita, kenapa sih manusia tuh diciptakan? Why we're here gitu ya. Why me? Exactly. Ya kan? Why Sisi? Kenapa Sisi jadi gini? Kenapa Winda jadi kayak gini? Is there a purpose in you yang dikasih sama Allah to be you? Oh my god. Dalam yang ini dosinya. Aduh ya Allah. Iya Mbak. Iya. Gue sudah mempertanyakan diri gue sendiri. Tapi itu bener. Aku tadi nangis tuh karena ternyata setelah itu kan part berdoa ya Mbak ya. Jadi by the time kita akhirnya mendapat tuh petunjuk akhirnya karena berdoa tadi gitu loh. Yang tadi yang Ramadan kan memang bulan Al-Quran adalah huda Yoko. Balik lagi tadi ke keumatan ya, bahwa kenapa kita diberikan umat yang segitu banyak? Gitu kan, kita harus berpikir kan. Iya, Banyak, gimana bayangan mana kan? Mau dibawa kemana nih umatnya gitu? Mau dibiarin aja? Mau dia gini-gini aja? Kita udah kayak gimana posisi kita gitu kan? Oke, kita selalu minta sama Allah. Kayak dikatakan, idelah jangan khawatir mengenai dunia ini gitu. Khawatir mengenai akhirat. Once akhirat kita khawatir mengenai akhirat, dunia akan ikut kita gitu. Walaupun dia akan ikut kita gitu. Jadi di keumatan itu ya harus diingetin lagi bahwa profit one thing. Bukan berarti kita nggak boleh kaya. Nah itu terus kaya karena dengan kaya kita bisa bersedekah, bisa berbagi. Yang kedua, emang dikatakan bahwa tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah gitu. Jadi dengan kemampuan Mbak Sisi sama Mbak Winda yang pintar-pintar ini, dengan generasi yang ke depan yang Masya Allah ada AI, ada robotics dan segala macam, itu kan kenapa sampai ada itu kan diperbolehkan sama Allah. Allah membiarkan manusia tuh bisa berpikir gitu. We are a computerized, lebih daripada komputer yang diciptakan oleh manusia gitu. Kenapa? Karena kita khalifah di dunia ini. Gitu. Jadi kita punya misi. Every one of us has a purpose in this life. Nah sekarang masalahnya whether you want to take that purpose atau enggak. Iya. Yes or not. Iya. Ini bisa kaitannya sama hidup cuma sekali. Ya harus diambil akhirnya kan, harus dicari gitu. Sepanjang ini pasti aku jadi penasaran, what makes you now? Perjalanannya. Jangan paling pasti kan mungkin bikin kamu Iya. subhanallah begini. Pasti ada perjalanan spiritual yang cukup. What makes you now? I don't know, tapi frankly speaking, all my plan itu nggak ada yang berjalan. I never planned this sama sekali karena it's just Allah tuh kayak iya, dan Allah tuh kayak itu look, you try to being a smart ass. Jadi you try to figure out your life. Allah tuh bilang kayak I'm the one who provide you the life gitu. Jadi itu jadi tamparan keras banget buat aku bahwa ya udah, I just follow you dan tawakal. Tapi bukan berarti gak berpikir gitu. Iya. Kita biar jadi kita harus berpikir this. Dan sebenarnya kalau di Islam kita hanya hidup 3 hari kan. Apa tuh? Today. Iya. Yesterday is istighfar. Today is we do our best to pray with Allah. Tomorrow is tawakal Allah gitu. Jadi Dusting merupakan jadi kita dulu almarhum suami saya Ali Jamber rahimahullah ta'ala, kenapa kamu
selalu ini nanti gimana, ini nanti gimana, ini nanti gimana. Kok ketampak? Cewek kayak gitu kan. Cewek rata-rata Nice. Iya, Nanti kalau aku mau bikin gini, aku mau bikin cewek itu kan nanti gimana bukan gimana nanti kan. dia cuma bilang, kenapa kamu pusing? Dia bilang, kita cuma ada 3 hari di dunia. Terus beliau jelaskan itu, oh kayak gitu. Terus Will bilang lagi, coba di mana sholat kamu, di mana Al-Quran kamu, di mana tahajud kamu. Udah cukup, itu udah cukup semua. Karena Allah the most provider, semua akan dikasih. Walaupun ada nanti kita kena musibah dan segala macam itu, kalau di surat Al-Hadid di ayat 22-23 itu, semua di dunia ini tuh udah ditulis 70.000 tahun yang lalu sebelum bumi dicipta. Termasuk ujian-ujiannya. Ujian-ujiannya. Ada memang hal yang bisa kita rubah dengan berdoa dan berusaha, tapi memang ada yang tidak bisa. That's why bilang, don't be too sad and don't be too happy when you get something. Gitu. Jadi jangan overreacted on everything gitu. Sedih ya, ada yang misal, of course bisa di kita ada yang harus dijalanin, kita kehilangan sesuatu. I lost my husband, I lost apa namanya tapi that's life. You lost something you love, you will lose something you lost, and you will lose your life, and this is not the Iya. Yang paling pasti itu kan kematian ya. this is not the end gitu. Jadi kalau kehidupan aja kayak gitu, gimana bisnis kita gitu ya? Gimana bisnis empire? Saya want to build a business empire. Sampai kapan? Yes. Kristen, sampai kapan? There's a lot of question in my mind right now. Dia pom. And then Tapi ternyata kuncinya adalah berbisnis itu lu harus holistik ya. Iya. Gak cuman sekedar tadi cari cuan atau mengatur sebaik dan sedetail mungkin gitu. Tapi ternyata Kuncinya tuh sebenarnya apapun usaha kita, kita harus cari keridoan. Oh iya. start dari situ ya Mbak. prosesnya harus benar dulu. Bukan nyari modal, Cin. Cari dulu keriduan Allah. Pesan ya, quality itu drives quantity. Jadi lo benerin dulu prosesnya Sisi. Jadi kan niatnya apa? Yes. Niatnya mau apa gitu. Usaha Sisi mau niat bikin bisnis apa sih? Aku sebenarnya pengennya sebenarnya jadi educator, Mbak. Aku pengen banyak ilmu dari muda ini lebih smart, lebih empowering themselves kayak gitu. Minta. Pertama kita minta ke, kalau ada suami minta ke suami, kalau orang tua jadi kayak invest. Suami / investor. Ya kan saya? Iya, kalau itu kan gitu. Pertanggung jawabannya. Kok nggak minta sama orang tua? Enggak, kalau saya minta sama dong. Gitu. Jadi ya Allah, saya pengen gini, kalau misalnya itu baik buat aku dan buat dunia aku, tolong dikasih jalan. Kalau enggak, tolong diganti sama yang lebih baik. Kan gitu. Gitu aja. Ngomong ya. Makanya ada sholat istikharah. Jadi apa? Bahkan diajarkan sholat istikharah tuh harus setiap malam. Terhadap walaupun apapun. Oh gitu. Jadi bukan cuman ngomong. Kayaknya kan brandingnya itu. Branding sholat istikharah itu cuma cari jodoh gitu loh. Cari jodoh saat istikharah. Iya, brandingnya itu aja gitu loh. Kita mau komunikasikan nih. Jodoh. Jadi setiap malam ya Mbak? Ya. Iya sih ya. Jadi besok ya Allah, besok saya mau meeting gini. Ya Allah, jika itu baik buat aku dan akhiratku, tolong dipermudah dan dibekapkan. Bukan merubah itu. Adem ya? Daily yang harus dirubah. Adem. Kalau misalnya itu nggak baik buat ekonomiku, buat kehidupan aku, buat akhiratku, tolong dijauhkan ya Allah. Nanti Allah jauhin sendiri. Ada aja yang boleh,
nggak boleh. Tuh kalau nggak ada berarti boleh ya Mbak ya? Ya berarti kalau misalnya lancar-lancar aja ya berarti Boleh. ya. Gitu, jadi jangan suuzon dulu maksudnya. Jangan mau sholat istiqoroh, nanti ada halangan lagi jadi nggak jadi deh gitu. Iya, betul nggak ada gitu. Banyak, jadi sebenarnya Rasulullah itu uswatun hasanah. Kalau tadi kita ngobrol nih sebelum ini, gimana ya generasi milenial tuh kan harus gini, kita cari profil siapa nih yang paling bagus gitu. Rasulullah udah, yang ngeliat siapa lagi. Iya benar. Kan? The best influencer ever. Without Instagram whatever. Benar. Iya, benar. Bang ikutnya sustain sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus kita gimana belajar Al-Quran dan Sunnah udah cukup. Gitu. Islam is actually is the most sophisticated yet very detailed. Pokoknya kalau kita udah pegang Al-Quran dan Sunnah udah gampang deh. Karena semua udah dari bangun sampai tidur, kita lakukan semua bisnis loh. Iya. Ada nggak yang ngasih tahu? Ada. Ya maksudnya, udah nggak yang nggak ada yang ngasih tahu milih bisnis? Ya kayak gitu. Mbak, aku mau sedikit tarik ke negara-kenegaraannya supaya ini waktunya kan udah by the time. Mbak, aku nih tadi Mbak Deva kan juga sempat mention soal future ya Mbak ya. Kita ini kan diprediksikan 2050 nih umat muslim ini bisa dikatakan tumbuh angkanya itu cukup besar ya Mbak ya. Bahkan dikatakan terbesar ya untuk kita jika growth-nya sangat besar sekali di tahun 2050. Nah, ini pertanyaanku Mbak, Indonesia harusnya kan bisa menawarkan sesuatu dengan momentum ini ya kan Mbak. Khususnya di bidang tadi mungkin ya ada bisnis Islam, keumatan dan sebagainya. Nah Mbak Deva nih melihat ini ada apa yang perlu disiapkan di layer mana kira-kira supaya tadi mungkin kita bisa mengambil momentum itu gimana Mbak? Kita sering ya balik lagi tuh kalau misalnya diprediksi begini Indonesia nomor 4 dan lain sebagainya gitu ya. Saya selalu balikin gini. Sebenarnya Allah maunya gimana sih gitu. Tadi kan makhluk tahada batila subhanahu wa benar kan. Apa yang misalnya kenapa growth-nya kok bisa tinggi itu dulu? Growth-nya bisa tinggi. Kenapa Islam growth-nya bisa tinggi? Itu ada apa gitu. Ada di balik itu ada peristiwa apa? Kita lihat Palestina. Ya sih contoh Gini bahwa tuh apa yang terjadi sama mereka dengan penderitaannya mereka, ternyata banyak orang yang bersimpati dan bahkan orang pengen tahu sebenarnya Islam kok bisa mereka very resilient person. Nah, balik lagi ke Indonesia seperti ini, satu kita harus tahu potensi diri kita, Indonesia itu seperti apa, kekuatan ini mana, ya lagi SWOT analisisnya itu, strength, weakness dan opportunity and threat-nya itu gitu. Yang kedua adalah kita mau nggak sih pengawan dulu. Betul. Nah yang ketiga adalah umat tuh harus bersatu. Beratnya yang ini nih gitu. Jadi kita harus bersatu, jangan dipecah belah untuk memajukan, untuk membawa bahwa kita tuh bisa memperbaiki sistem yang sudah ada, yang mungkin saat ini sistem udah jalan mungkin tapi belum sempurna. Kayak gimana Islam itu bisa memberikan solusi, bersikap solutif terhadap hal itu. Dan sebenarnya kita sebagai umat Islam sendiri, ayo Islam enough not? Ouch, gitu. Bener-bener Islam KTP jangan-jangan. Jadi Islam enough itu adalah the value inside yourself, gitu. It's not only about appearance or something, ya. It does matter. Tapi maksudnya sebenarnya anjutan yang appearance-nya is very looks Islam, but actually choose they are not. Ya, itu kan, ya itu semua balik lagi semua ke Allah, gitu ya. Nanti maksudnya kita semua punya tanggung jawab lah, dan kalian adalah masing-masing adalah pemimpin. Gitu. Jadi masing-masing individu itu ada pemimpin, memimpin dirinya sendiri. Nasib mah Indonesia tuh gimana kan kita banyak banget yang Islam. Tuh tapi pokoknya kayak pengikut aja nih. Followers ya, market gitu. Nah, gimana cara supaya nggak jadi market? We have to be a creator. Jadi kita harus buat
create something breakthrough, tapi sesuai dengan guidance yang ada seperti itu gitu kan. Creator. Harus berani meng-create dan berkarya ya Mbak ya. Berkarya, terus juga mengedepankan hal-hal yang bisa berguna untuk semua gitu ya, dan tidak bersikap, maksudnya kita sering akhirnya jadi malah berantem sendiri gitu kan, isu sendiri, kita sendiri akhirnya nggak kemana-mana. Itu tuh. Iya benar. Kayak terjebak di dalam polemik-polemik gitu. Bisa, atau kita terjebak di dalam notabene kita tuh terbesar loh. Iya. Kita terbesar lah Iya, pokoknya. Mbak. So what gitu ya, gitu. Look at Singapore, they're very small. Singapore. Iya, sophisticated gitu. Kenapa? Karena people trust them, right? Jadi di dalam bisnis, di dalam apapun, people harus kuncinya percaya sama kita lah. Kita sekarang kalau dilihat gimana kan? Mau jawab sih tapi Nah, jadi Lagi Ramadan saya. jadi apa nih yang harus dibenerin? Trust dulu. Trust itu tuh very basic dalam Islam. Salah satu orang ciri-ciri orang mukmin adalah orang yang bisa dipercaya. ibu aja nih di level 1 nih kita harus pasti berantakan. Iya. Bisa dipercaya itu ya. Percaya Harus bisa dipercaya. Nah, itu udah contoh orang mukmin. Orang mukmin itu dalam surah Al-Mu'min dikatakan jika berjanji dia berbohong ataupun dia khianat Aduh. gitu. Itu dia ada ciri-ciri orang munafik ini gitu. Oke. Iya. Berarti tadi kan aku balik ke percakapan kita di awal, ada kata-kata instan dan consumerism. Iya. Itu kan menggambarkan sekali fenomena masa depan yang bukan lagi deket ya, udah deket banget nih gitu. Menghadapi itu kita sebagai seorang muslim nih, terus siapin apa sih Mbak menghadapi dua hal yang nggak bisa kita Hindari korek itu, keluar jadi ya. Ya memang ini fenomena ya. Makanya kita harus terus mengingatkan diri kita sendiri sama masyarakat, nggak ada yang instan gitu. Kan di dalam pencintaan dunia ini juga nggak ada yang instan gitu. Jadi jangan marah kalau WhatsApp-nya atau pesannya nggak dibalas dalam jangka waktu 1 menit gitu kan gitu. Jangan tantrum. Nontrolnya gitu perlu itu pendek. Ya kalau kita mau address the pain point for our customer, yes. Tapi kalau di dalam kita bersikap dalam hidup nggak bisa instan. Pinjol, judul itu kan pengen instan semua kan, yes gitu. Jadi kita harus bisa mengembalikan hal itu. Sebenarnya kalau misalnya kita bisa berdialog sama orang-orang tersebut, kita bisa membuat mereka sadar gitu. Ya. Masalahnya orang suka lupa dan memang kalau sudah kehimpit masalah ekonomi itu udah gelap mata gitu. Makanya di sinilah perannya masjid, perannya keumatan, perannya orang-orang pintar-pintar supaya petisi dan Bawinda ini bisa mengingatkan orang. Amin. Enjoy and trust the process ya Mbak ya. Mungkin sekalian tutup kali ya Mbak ya. Ini tadi ada kata kuncinya sudah disebutkan Mbak Deva. Padahal sudah disebutkan sendiri, ini mungkin kawan-kawan kita nih Mbak yang lagi nonton Ramadan, khususnya untuk generasi-generasi yang muda ya. Untuk tadi Mbak, bisa semangat berkarya dan juga enggak instan supaya kita nggak jadi generasi instan nih Mbak. Kan banyak yang mau jadi key opinion leader. Itu kayaknya momentum untuk mendistribute value-value ini kepada banyak masyarakat di luar sana. Jauh lebih punya sesuatu yang memang sesuai sama ranah dan Generasi muda, silakan Mbak Depo. untuk generasi aku Mbak. Ya, jadi buat teman-teman, adik-adik semua yang Masya Allah, future kalian is actually very so bright, sangat masa depan ini sangat cerah dengan bermacam fasilitas yang ada, yang saat ini ada. Cuma satu, trust the process, dan kembali lagi ke nilai-nilai. Satu, kepercayaan itu penting. Yang kedua adalah di dalam proses belajar nggak ada yang instan. Jadi semua itu memang harus berproses, dan di dalam proses itulah kita menjadi kaya. It's not about
ini bukan mengenai hasil saja, tapi ini adalah mengenai proses. Siapa yang menikmati proses jatuh bangun, menjadi entrepreneur, menjadi pegawai, dan menjadi apa, pada akhirnya akan mempunyai kekayaan yang tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Dan ingat, nilai suatu kekayaan kalau berbicara mengenai bisnis, itu jangan disamakan dengan keberkahan. Karena nilai keberkahan di mata Allah dan nilai keberkahan di mata akhirat itu sangat berbeda. Dan terakhir, jangan khawatir tentang rezeki dunia karena itu sudah dijamin. Bahkan hewan melata pun sudah dijamin. Jadi jangan takut, Allah pasti akan memberikan yang terbaik kalau kita selalu mengingat Allah. Jangan overthinking ya. Oke. Makasih Mbak Deva, tepuk tangan dulu ya, makasih. Hugging myself. Ini keren banget karena kita buka tuh Mbak dengan diskusi bisnis. Turns up jadi kayak ada self development juga dan juga ya jadi kayak banyak ya diskusi yang kita dapat hari ini. Terima kasih banyak Mbak. Banyak Mbak Mudah-mudahan berguna. Insya Allah. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih sudah stay tune di Ramadan Spark kali ini dan kita bakalan lanjutin obrolan kita kepada hal-hal yang banyak Pastinya. pastinya harus punya spirit untuk bisa berkontribusi untuk membangun masyarakat yang jauh lebih pintar, jauh lebih punya spirit-spirit yang baik untuk negara dan juga diri sendiri gitu ya. Sampai ketemu lagi dan assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.